Halo semua, perkenalkan, nama saya Karen Audrey Angelica dengan NIM 2602191176 dari jurusan Computer Science. Perkenalkan, nama saya Rachel Lacensky dengan NIM 260219391 dari jurusan Computer Science. Dan nama saya Diasahmila Amanda dengan NIM 260219382 dari jurusan Computer Science. Dan pada video ini, kami ingin membahas tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kami mohon perhatiannya. Terima kasih. Kondisi pendidikan di Indonesia. Next slide. Oke, kondisi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun udah ada berbagai upaya perbaikan dari pemerintahan dan sektor terkait. Data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau SMP dengan persentase sekitar 48%, mencerminkan adanya hambatan yang signifikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Permasalahan ini merupakan topik yang kompleks di mana tingkat kelulusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam video ini, kami akan membahas faktor kesenjangan akses pendidikan. Next. Definisi kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan merujuk pada perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, terutama berdasarkan lokasi geografis dan status ekonomi. Hal ini mencakup akses terhadap fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta sumber daya belajar. Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia menjadi salah satu isu yang mencolok dan seringkali diabaikan. Ketimbang, ini bukan hanya sekedar soal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, melainkan juga menyangkut faktor ekonomi sosial dan ketidakmetaraan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya adalah kesenjangan akses pendidikan akibat ketidakmerataan pembangunan. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa masih tertinggal dibanding di kota. Misalnya, persentase lulusan SMA atau sederajat di desa hanya sebesar 22,14%, sedangkan di kota angka ini mencapai 35%. Ketimpangan ini menjadi lebih besar pada tingkat perguruan tinggi, di mana hanya 5,84%. Penduduk desa yang dapat menempuh jenjang pendidikan tinggi, sementara di kota angkanya mencapai 13,21%. Ditambah bahwa angka pendudukan desa yang belum pernah bersekolah dan belum tamat SD jauh lebih tinggi dibandingkan pada di kota. Angka-angka ini menggambarkan kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan antara desa dan kota, yang berakar pada ketidakmerataan pembangunan. Seperti yang dapat kita lihat di grafik, pada tahun 2020, mayoritas pembangunan fasilitas pendidikan dari jangkauan SD sampai dengan SMA atau SMK masih berpusat di Pulau Jawa. Untuk perbandingan, Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki jumlah sekolah lebih banyak daripada total keseluruhan sekolah di Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Kasus kesenjangan akses pendidikan akibat ketidakmerataan pembangunan. Mari kita melihat salah satu contoh kondisi sekolah yang belum layak, yaitu SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Nusa Tenggara Timur yang mencerminkan betapa parahnya kondisi fasilitas pendidikan di beberapa wilayah pedesaan Indonesia. Sekolah ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2017 dan hanya memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Bangunan sekolah beratap daun lontar dan berdinding bebak bewang tanpa lantai yang layak. Ketika hujan turun, proses belajar mengajar harus terhenti karena air masuk ke ruang kelas akibat atap yang bocor. Kondisi seperti ini tidak hanya menghambat proses belajar mengajar, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah pedesaan. Infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam membangun fasilitas pendidikan yang layak membuat anak-anak di pedesaan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan anak-anak di kota. Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi motivasi siswa untuk terus melanjutkan pendidikan, sehingga tingkat putus sekolah di pedesaan cenderung lebih tinggi. Berikutnya adanya kesenjangan akses pendidikan karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang diakui dalam Konstitusi Indonesia.
Namun kenyataannya, akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan tinggi, masih sangat terbatas bagi sebagian besar masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, dengan aspek ekonomi menjadi salah satu yang paling dominan. Kesenjangan akses pendidikan dari sisi ekonomi tidak hanya menghambat pengembangan individu, tapi juga berpotensi dalam memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang diberlakukan oleh beberapa perguruan tinggi negeri telah menjadi topik hangat beberapa bulan kemarin. Dalam dampaknya, tidak hanya memperburuk kesenjangan dalam akses pendidikan, tapi juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara beban finansial dan kesempatan untuk berpendidikan yang tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024 yang memicu kenaikan UKT di beberapa PTN menjadi sorotan utama. Beberapa universitas menerapkan kebijakan kenaikan ini berdasarkan kriteria yang baru yang diatur oleh pemerintah. Dampaknya cukup signifikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang terpaksa harus menanggung beban finansial lebih besar. Meskipun ada mekanisme subsidi dan beasiswa, kenaikan biaya kuliah tetap mempengaruhi akses ke pendidikan bagi mereka yang secara ekonomi rentan. Gelombang protes mahasiswa terhadap UKT menunjukkan bahwa betapa kritisnya isu ini. Kenaikan biaya kuliah tidak hanya menyulitkan mahasiswa dari segi finansial, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan keberlanjutan studi mereka. Pada kasus lainnya, Institusi Teknologi Bandung atau ITB mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa untuk bekerja paruh waktu tanpa upah di kampus. Kebijakan ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai bentuk eksploitasi. Dosen Hukum Ketenegaraan Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kebijakan ini bisa dianggap eksploitasi jika mahasiswa tidak diberi upah yang layak atas pekerjaan paruh waktu mereka. Kebijakan semacam ini menambah beban bagi mahasiswa yang tidak harus memikirkan studi tetapi juga tanggung jawab pekerja yang tidak dihargai secara layak. Mahasiswa ITB bahkan melakukan konsolidasi terbuka untuk menolak kebijakan ini. Gelombang protes tersebut mencerminkan keresahan terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalam kampus, di mana mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terjebak dalam situasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Kebijakan seperti ini seharusnya dipikirkan ulang untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapat bantuan tanpa harus kehilangan hak mereka atas lingkungan belajar yang kondusif dan adil. Hal-hal tersebut pastinya membebani mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah. Meski pemerintah berupaya menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan seperti Kartu Indonesia Pintar, tetap saja jumlah penerima beasiswa terbatas. Sementara kenaikan UKT mempengaruhi semua mahasiswa. Hal ini semakin diperparah dengan rencana pemotongan anggaran pendidikan sebesar 15 triliun pada 2025. Pemotongan anggaran ini dapat mengurangi optimalisasi program-program bantuan seperti KIP kuliah, yang justru sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Tanpa subsidi dan bantuan yang cukup, kesenjangan antara mahasiswa dari keluarga yang mampu maupun tidak mampu akan semakin melebar, menghalangi kesempatan mahasiswa miskin untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, dampak kesenjangan akses pendidikan. Meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kesenjangan akses pendidikan memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas akan sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Ini memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin, di mana golongan yang memiliki akses lebih ke pendidikan akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan mobilitas sosial. Menurunnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kesenjangan dalam akses pendidikan menyebabkan kualitas SDM yang tidak setara. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas. Akibatnya, mereka sulit bersaing di pasar tenaga kerja, pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya tingkat pengangguran, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas menyebabkan banyak individu, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu, tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk masuk ke dunia kerja.
Hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda, yang pada gilirannya akan memicu masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya, pembatasan inovasi dan kemajuan teknologi. Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, potensi inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara juga terbatas. Kesenjangan pendidikan membatasi jumlah orang yang dapat berkontribusi dalam penelitian, pengembangan, dan juga penerapan teknologi baru yang akan diperlukan untuk meningkatkan daya saingan nasional. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dari presentasi kami adalah kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan mendalam, dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Ketidakmerataan pembangunan pendidikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, semakin memperlebar jarak dalam hal kualitas dan kesempatan pendidikan. Selain itu, faktor ekonomi seperti kenaikan biaya pendidikan tinggi semakin memperburuk akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dampak dari kesenjangan ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka pengangguran, serta terbatasnya inovasi dan kemajuan teknologi. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, serta perhatian yang lebih serius dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.